Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan kepada kita semua, insyaallah husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair yang dulu pernah kita bahas. Dulu kita membahas tentang aklu malal yatim wa aklur riba. Sudah banyak yang kita bahas dari persoalan dosa-dosa besar. Malam hari ini di dalam kitab yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi atau Syamsuddin Az-Zahabi dengan judul kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Pada dosa besar yang ke-18 ini oleh Imam Az-Zahabi menuliskan ada kalimat yang disebut dengan syahadatuz zur atau syahadatuz zur. Apa arti daripada syahadatuz zur? Persaksian palsu. Nah, ini kalau kita sampaikan tentang persaksian palsu nih, ini sangat berbahaya dan banyak sekali kejadiannya. Bapak-bapak tahu persaksian palsu maksudnya? Dia jadi saksi tapi manduto. Ini sering terjadi ya. Nanti kita lihat kasus yang sering terjadi itu di mana. Jadi Bapak Ibu ini kita ambil contoh dulu. Nanti baru kita artikan apa sih sebenarnya syahadatuz zur itu. Jadi seorang anak bertikai dengan ibunya, ibu kandungnya. Persoalan waris. Persoalan apa? Waris. Ketika anak ini meminta hak waris dia kepada ibunya, entah bagaimana persoalannya, jalur hukum yang ditempuh dibawalah ke pengadilan agama. Anak nih dalam benak dia pokoknya harus memenangkan kasus ini, harus. Karena kalau tidak menang, duit tak dapat. Maka dicarilah orang yang bisa bersaksi atas persoalan yang dia miliki dengan orang tua dia. Apa yang dia cari? Siapa saksinya? Aqarib, orang-orang terdekat. Dicarilah orang-orang terdekat sekitar dia yang siap jadi saksi. Apa kata anak ini tadi? Kalau bapak mau jadi saksi, pokoknya sampaikan bapak sejalan dengan saya, nanti bapak saya bayar. Terjadilah persaksian palsu. Menanglah anak ini, dapatlah harta tadi, mau tidak mau ibu tadi masuk dalam penjara. Jadi ibu kandungnya dimasukkan ke dalam penjara hanya karena dianggap mengambil hak daripada anak dia dalam persoalan waris. Uniknya, orang yang bersaksi di pengadilan itu adalah orang yang terdekat tapi tahu keadaan dan kasus sebenarnya, tapi justru berkata tidak tahu. Ini namanya persaksian palsu. Kita lihat kasus-kasus yang lain banyak, Pak. Tidak hanya di pengadilan agama, wallahi aku bersaksi bahwa si fulani bin fulan itu baik. Padahal tak baik, Pak. Misal contoh nih. Ada seseorang yang ingin kita pilih. Kita bersaksi, ya Allah, saya bersaksi bahwa fulani bin fulan itu orangnya baik dan layak. Dia tak baik. Kita tahu dia koruptor, kita tahu dia peminum khamar, kita tahu dia pelaku zina, kita tahu dia pelaku maksiat. Kita bersaksi atas dia. Dusta. Ini Pak hukumannya bukan hanya di dunia
Bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Selain daripada makna dia harus mendapatkan kezaliman, dia juga akan kelak mendapatkan neraka yang sudah dijanjikan. Allah tak mau melihat dia, Allah tidak mau mensucikan dia, Allah tidak mau melihat berbicara dengan diri dia. Bagi dia azab yang sangat pedih, Allah masukkan ke dalam neraka dan Allah laknat dia. Wa yal'anuhumul la'inun. Satu di antaranya kata Nabi dalam hadis yang lain, kata Nabi kelak akan ada 3 golongan. La yukallimuhumullah la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah tak mau melihat mereka, Allah tak mau berbicara dengan mereka, Allah tak mau mensucikan mereka. Satu di antaranya orang-orang yang melakukan kezaliman di antara yang lain. Oh, ini berat Pak, berat. Persaksian palsu. Satu. Yang kedua, yang ketiga, apa dampak daripada perbuatan kesaksian palsu? Kalau kita berdampak pada orang lain, kita jadi saksi palsu terhadap misalkan kasus ibu tadi. Kita tahu kebenaran, tapi kemudian kita tak sampaikan kebenaran, berarti kita sudah menzolimi orang yang dizolimi. Apa hukuman bagi mereka? Wajib orang yang tadi bersaksi palsu ini membersihkan nama orang yang tadi dizolimi. Wajib di dunia. Di dunia ini Pak, dia wajib membersihkan nama dia. Kalau ada kerugian yang dia alami, maka orang yang bersaksi palsu dan menzolimi ini wajib mengganti rugi. Wajib kezaliman. Baru di dunia, belum di akhirat. Maka Bapak Ibu, kasus-kasus yang tadi Bapak sampaikan itu sebenarnya kita sedang dibodoh-bodohi. Sedang dibodoh-bodohi. Kemudian persoalan lain Bapak Ibu, ini memang sengaja dibuat. Di akhir zaman itu memang begitu. Yang pintar tak nampak, yang bodoh yang jelas gitu. Maksudnya bagaimana? Kelak yang menjadi sorotan itu ittikhazul juhal. Kata Nabi begini, yuqbadul ilmu wa yattakhidul juhal. Di akhir zaman itu orang berilmu diangkat, yang bodoh orang-orang yang tersisa orang-orang bodoh, yang diambil ilmu dari orang-orang yang bodoh begini. Dan uniknya orang-orang kayak gitu banyak pengikutnya Pak. Coba bayangkan tuh, kita satu orang, kita nih coba mengomentari dia. Oh kita dikomentari, satu orang yang mengomentari dia, 1000 yang mengomentari balik. Pertanyaannya yang cerdas tuh yang mana gitu. Sama kayak kasusnya Harun Ar-Rasyid. Kasus Harun Ar-Rasyid dengan orang gila. Apa kata orang gila itu? Khalifah ente gila kata dia. Di Daulah Abbasiyah nih. Khalifah Harun Ar-Rasyid dari jauh dibilang gila sama orang yang gila. Enggak terima Harun Ar-Rasyid. Kata Harun Ar-Rasyid, yang gila itu ente atau saya? Kata dia. Kemudian disampaikan sama orang gila tadi. Kata orang gila tadi, aku bertanya dengan yang dikubur-kubur nih. Kata dia. Setelah aku tanya yang dikubur-kubur nih, kemana mansibah jabatan kalian, kekuasaan kalian, harta kalian? Enggak ada satupun yang jawab tuh. Kata dia. Kata Harun Ar-Rasyid, ya jelas lah ente gila. Kata dia. Saking ngamuknya Harun Ar-Rasyid. Tapi kemudian dijawab sama dia, sama orang gila tadi. Ente kayakan dirimu. Ente kayakan panglima-panglimamu. Engkau bangun bangunan yang megah kata dia. Besok kau mati tidak kau bawa itu kata dia. Begitu kan Harun Ar-Rasyid sama orang gila. Tadi yang Harun Ar-Rasyid tadi. Pertanyaannya yang gila sekarang siapa kata dia. Engkau atau saya kata orang gila tadi. Diam Pak. Sama Pak kasus kita sekarang nih. Kasus kita sekarang nih begitu memang. Kasus yang begitu rumit. Sebenarnya tak rumit Pak. Selesai sebenarnya. Cuman karena ada kepentingan-kepentingan tertentu memang harus ditutupi begitu. Uniknya yang tadinya zahir dan jelas harus kita buat samar-samar. Jadi kita ilustrasikan begini. Dari sini menuju jam itu paling sebentar tinggal jalan lurus selesai. Tapi dibuat kita mutar dulu, mutar keluar, jalan ke sono dulu, balik lagi mutar ke sono, ujung-ujung baru sampai ke situ. Pertanyaannya adalah bodoh atau pintar begitu. Nah ini Pak, posisi kita zaman sekarang. Semakin ditampakkan yattakhidunal juhal. Banyak orang-orang akan mengambil ilmu itu dari orang-orang yang bodoh. Ini sebab ketidakjelasan, sebab kekaburan itu gitu. Nah kembali kepada poin tadi persoalan orang-orang yang melakukan syahadatuz zur. Banyak Pak orang-orang yang bersaksi palsu itu banyak. Mohon maaf. Ini saksi pernikahan. Perhatikan baik-baik Pak. Saksi-saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan.
Kalau kita tidak mengerti benar siapa orang yang kita jadikan saksi, jangan jadi saksi. Karena pertanggungjawabannya sampai ke akhirat itu, Pak. Anak si fulan bin fulan ini, Pak, betul-betul baik. Padahal peminum khamar dia, Pak. Narkoba dia kita katakan baik. Pendak dusta kita tuh. Sama, Pak. Ini poin-poin. Uniknya syahadatuz zur ini, kesaksian palsu ini dipertontonkan. Kasus-kasus yang dipertontonkan. Kasus tol yang terjadi pada anggota Habib Rizik itu. Banyak yang melakukan persaksian palsu. Banyak, Pak. Bukan sedikit. Banyak. Yang ikut bersaksi palsu itu banyak. Dan dulu pernah terjadi kasus-kasus yang serupa. Hanya karena ingin menutupi kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ini poin penting untuk kita. Tapi ingatlah kata Allah, orang-orang seperti ini kelak akan mendapatkan, pertama dia harus mendapatkan hukuman di dunia. Kedua, dia akan mendapatkan hukuman di akhirat. Kalau ternyata di dunia tidak dikerjakan hukumannya, maka di akhirat yang dia dapatkan lebih parah daripada apa yang dia rasakan. Tapi ingatlah, setiap yang dia dapat itu di dunia tidak ada satupun yang baka dan berkah daripada apa yang dia dapatkan. Ini poin penting. Sekarang kita lihat apa kata Allah dalam Al-Quran. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru kirama. Marru bil lagwi marru kirama, kata Allah. Ada orang yang tidak melakukan persaksian palsu ketika dia diminta menjadi saksi, tapi dia tidak melakukan persaksian palsu. Ketika dia ditekan untuk melakukan persaksian palsu, dia tak mau melakukan persaksian palsu. Kata Allah, orang-orang seperti ini ibadur rahman, termasuk hamba-hambaku yang mulia, yang terhormat, yang aku janjikan bagi mereka surga, kata dia. Wa yamshu kiraman, mereka akan berjalan di muka bumi seperti orang-orang yang mulia, sekalipun terasingkan. Terasingkan bagi manusia, mulia bagi Allah. Sekarang kita lihat, Pak. Orang baik di akhir zaman itu orang baik itu langka. Manusia baik, manusia yang komitmen, kata pimpinannya begini, kalau kau tak mau korupsi, maka kau tak masuk dalam kelompok kami. Dia berdiri sendiri saja. Kalau dia bisa bertahan dengan komitmen dengan diri dia, maka percayalah, Pak, dia akan berdiri sendiri di antara yang lain. Tapi di hadapan Allah dia mulia. Di hadapan manusia yang melakukan perbuatan yang sama tidak mulia. Tapi di hadapan Allah mulia. Itu yang sekarang terjadi. Makanya di akhir zaman itu berbuat baik itu langka. Bertahan dengan kebaikan itu langka. Kenapa kok langka? Kabur, Pak, semua. Kabur semua. Apa maksud kabur situ? Yang baik jadi buruk, yang buruk saja. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang jujur dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap jujur. Begitu terus menerus kondisinya begitu. Baik, itu dalam poin syahadatuz zur. Apa kata Allah? Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Poin utamanya adalah kadzdzab, dusta. Ada orang yang mau menjadi saksi tapi dusta. Ada orang yang mau berkata tapi dusta. Semua perbuatan yang dilakukan adalah dusta. Ingat, perbuatan seperti ini sangat diancam oleh Allah. Dan ini banyak kita temukan. Satu ketika pada masa Umar bin Al-Khattab, ada seorang pemuda berebut tentang seekor kambing, seekor binatang. Mengaku bahwa binatang ini punya dia. Mengaku bahwa binatang itu punya dia. Padahal binatang ini punya si B, bukan punya si A. Si A mengaku punya kambing. Akhirnya terjadi pertikaian di antara si A dan si B terhadap seekor kambing. Si B pemilik asli, tapi si A mengaku memiliki. Karena tidak ada bukti yang jelas, maka setiap di antara mereka harus mendatangkan saksi. Siapa saksinya? Si A dicarinya orang-orang yang siap bekerja sama untuk diri dia dan siap melakukan persaksian palsu terhadap seekor kambing tersebut. Si B, karena memang orang yang benar, dia datangkan dari orang-orang yang jelas, yang mengerti, yang tahu. Dihadapkan kepada Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ketika dihadapkan kepada Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, saya bunuh ajalah kambing ini. Apa kata orang yang tadi punya kambing beneran? Tidak usah kalau begitu. Biarkan sama dia saja. Apa kata Umar bin Khattab? Ini orang yang sesungguhnya, yang pemiliknya. Kecerdasan Umar bin Khattab. Tahu dia. Apa kata Umar bin Khattab? Kau telah melakukan kezaliman yang fatal. Dihukum sama Umar bin Khattab. Nah, ini poin penting, Pak. Kalau di tempat kita, pelaku-pelaku saksi-saksi palsu ini dijaga. Dijaga dan dikasih tempat. Nah, ini susahnya, Pak. Baik, itu dosa besar yang ke-18. Ada dosa besar yang lain, kata Imam Az-Zahabi.
Ada yang disebut dengan syurbul khamar, peminum khamar. Peminum khamar ini kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu, kata dia, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Innama yurisdus syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Kita lihat dulu sejarahnya. Khamar ini, Pak, tidak langsung diharamkan oleh Allah, tak langsung. Pengharaman khamar ini bertahap dalam 3 tahapan. Tahapan pertama, fala taqrabus shalah wa antum sukara. Itu yang pertama. Tahapan pengharaman khamar itu, tahapan pertama, jangan kalian dekati sholat kalau kalian sedang mabuk. Sahabat nanya sama Nabi. Kata sahabat, berarti kalau selesai sholat boleh kami minum? Nabi tidak jawab. Sahabat yang lain tertawa. Tapi Nabi tak jawab. Artinya apa? Diterjemahkan oleh para ulama, ya ketika itu Nabi tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Hanya saja kata Nabi dalam perintah ayatnya, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat atau jangan sholat dalam keadaan mabuk. Kata para ulama, kalau sholat dalam keadaan mabuk mesti tidak sehat otaknya. Maka itu alasan bertanya. Kalau begitu setelah sholat kami mabuk, kami minum. Nah, ini poin pertama. Yang kedua disampaikan, tidak ada manfaatnya minum khamar, itu tidak ada manfaatnya. Justru manfaatnya tidak baik, meninggalkannya lebih bermanfaat. Maka turun ayat ketiga dalam pengharaman khamar, diharamkan secara mutlak. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Itu perbuatan setan, fajtanibuhu. Kalimat fajtanibuhu dalam Al-Quran ini, kata ulama-ulama tafsir, kata ahlul mufassirin, kalimat fajtanibuhu mengartikan kewajiban menjauhkan diri daripada perbuatan khamar. Dampak pertama yang dilakukan oleh para ahli kesehatan, orang yang minum khamar itu akalnya tak sehat. Akalnya tak sehat. Bisa ngelantur, bisa membuat badan tak sehat dan lain sebagainya. Dan ini sudah diuji dalam dunia kesehatan. Ternyata orang-orang yang minum khamar ini memang tidak bisa jelas perkataannya, banyak ngelanturnya, banyak tak jelasnya, banyak tidak bagusnya. Satu. Yang kedua, satu ketika seorang pemuda disuruh pilih zina, membunuh atau minum khamar. Ketika disuruh pilih di antara 3 pilihan ini, pemuda ini dianggap alim, rajin ibadah, tapi tidak ada pilihan, harus 3 ini pilihannya. Berzina, minum khamar, atau membunuh. Membunuh dosa besar, khamar juga dosa besar, berzina juga dosa besar. Tapi di antara 3 ini yang paling sederhana dosanya, yang paling kecil di antara 3 ini adalah kalau membunuh, ka'annama qatalan nasa jami'an, seperti membunuh manusia, semua manusia. Kalau dia berzina, ini masalah besar dosanya. Az-zani wa zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Sementara minum khamar tak disebutkan ancaman yang berat selain daripada fajtanibuhu, dan dia rijsun min amalis syaitan. Tidak disebutkan. Akhirnya dipilihlah yang minum khamar. Diminum khamar. Khamar diminum, akal sehat hilang, zinah dilakukan, bayi pun dibunuh. Semua dilibas. Artinya apa? Mana dampak yang paling besar daripada perbuatan tiga perbuatan dosa besar tersebut? Ternyata khamar lebih berbahaya. Apa kata para ulama? Khamar itu menghalalkan semua perbuatan. Orang yang terbiasa dengan khamar, kita ambil contoh, narkoba, bagian daripada khamar, Pak, narkoba tersebut. Orang kalau sudah dengan narkoba, kecanduan narkoba itu, rumah orang pun bisa dibobol, yang diambil cuma 1. Yang penting bisa beli narkoba. Padahal dalam rumah itu ada TV, ada motor, ada kunci mobil, ada HP yang lain. Yang diambil 1, yang penting bisa selesai. Dapat bisa beli narkoba. Coba bayangkan, Pak. Artinya sebenarnya dia tidak mau mencuri beneran. Tapi karena memang dia butuh dengan narkoba tadi, narkotika tadi, dan lain sebagainya dalam bentuk apapun, ekstasi, sabu-sabu, yang membuat mereka candu. Tapi apa yang mereka terjadi? Hilang akal, Pak. Hilang akal. Semua mereka buat.
Makanya kenapa ada orang mabuk di tengah jalan, saya yakin tidak semua kita berani, Pak. Yakin saya tidak semua. Tolong leraikan orang itu. Jangan-jangan dia mabuk, nanti main libas saja dibunuhnya, Pak. Kenapa kita takut dengan orang mabuk? Karena kita anggap orang mabuk ini setengah akalnya hilang. Kenapa kok bisa begitu? Mereka akan lakukan apapun, yang penting mereka senang. Termasuk harus membunuh sekalipun. Kasus yang terjadi di Pekanbaru, mobil yang digeret itu, yang sampai viral itu, ternyata pelakunya mabuk. Tidak sehat, Pak. Kasus yang terjadi di Hang Tuah, mobil yang kemudian melantak satu keluarga yang meninggal semua. Ternyata mabuk. Narkoba. Bayangkan, Pak, tidak ada yang sehat. Tidak. Pertanyaannya, kalau tahu begitu berbahayanya perbuatan seperti ini, pertanyaannya, kenapa kok masih dijual? Kan itu. Nah, ini poin penting lagi bagi kita. Kenapa kok harus dijual? Pertanyaan itu yang bisa jawab adalah para pemangku kebijakan. Kenapa harus dijual? Yang bisa menjawab adalah para pemangku kebijakan. Kita tidak bisa jawab, Pak. Kita cuma bisa mengatakan, kenapa kok mereka memberikan izin? Diberikan atau tidak diberikan izin tetap dilakukan. Berarti siapa yang punya andil di sini? Semua yang terlibat, pemerintah, aparat, Majelis Ulama Indonesia bekerja sama untuk menuntaskan itu. Tidak bisa sendiri, tidak bisa. Tuh di jalan Pasar Bawah, sepanjang jalan, Pak, sepanjang jalan jualan. Yang dijual barang haram, khamar. Pertanyaannya secara zahir jualannya, zahir. Kok tidak ada yang melarang? Bukan tak ada yang melarang. Karena yang punya siapa dulu? Ini pertanyaan, Pak. Yang punya siapa? Akhirnya, mohon maaf. Generasi dibodohkan dengan hal demikian. Kita capek mengatakan, jangan dekati yang haram, jangan minum khamar, jangan itu. Kita mengatakan demikian, tapi tempat diberi, ruang dikasih. Nah, ini poin kita. Maka kalau kita melihat sekarang, posisi narkoba, pelaku narkoba, minum khamar dan lain sebagainya itu dari perbuatan-perbuatan yang kita anggap sebagai dosa besar, yang dianggap oleh baginda Nabi sebagai dosa besar, itu bukan dibiarkan sebenarnya, bahkan ada ruang bagi mereka untuk bergerak. Nah, ini poin penting bagi kita. Dosa besar kita sediakan tempat. Kemudian Allah kata, "Wa man ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Pertanyaan saya adalah, apakah orang-orang yang meminum khamar itu kalau kita nasihati masuk? Tidak masuk, Pak, tidak masuk. Jangan kau ceramahkan aku, kata dia. Bawa saja ke sini minuman khamar itu kami minum, selesai. Begitu, Pak. Butuh apa? Terapi. Butuh apa? Pendekatan. Dan itu yang terjadi. Mereka tidak takut dengan neraka jahanam itu, Pak. Mereka tidak takut dengan neraka. Kenapa tidak takut dengan neraka? Karena ketika mereka minum, hilang akal mereka, tidak berpikir lagi dalam keadaan sehat. Justru yang kita takutkan ketika kecanduan, itu yang berbahaya. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi sahihain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man syaribal khamra fid dunya yahrimuha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamar di dunia, maka di akhirat diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan bagi mereka oleh Allah? Diharamkan jasad mereka oleh Allah untuk merasakan surga. Untuk menikmati surga oleh Allah diharamkan. Wa dzukira anna mudminil khamar ka'abidil wasan. Kata Imam Az-Zahabi, orang yang minum khamar, pelaku minum khamar, peminum, pengedar, penjual, ka'abidin wasan, seperti penyembah patung, penyembah berhala. Wa rawahul Imam Ahmad fi musnadihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mudminul khamri ka'abidi wasanin, seperti penyembah setan, seperti penyembah patung, seperti penyembah berhala. Apa maksudnya? Tak bisa lepas, terikat. Seolah-olah minuman yang mereka minum itu menjadi satu hal yang memang harus mereka pegang. Kalau tak ada narkoba, dia kalau sudah kecanduan, Pak. Orang ini narkoba, narkotika, sabu-sabu dan lain sebagainya. Kalau sudah kecanduan, apapun mereka lakukan. Badan menggigil.
Kami pernah lihat itu Pak, badannya menggigil, takut kita Pak, seram. Semua mereka lakukan. Sampai tangan ini disayatnya Pak, berkeluar darah yang diisapnya. Karena tak dapat lagi sabu-sabu tadi, tangan ini diisapnya. Maka muncullah ide untuk melakukan terapi, apa lagi namanya? Rehabilitas. Baik. Wa dzakara anna mudminil khamri idza mata wa lam yatub la yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah. Peminum khamar kata Imam Az-Zahabi, mati dia dalam keadaan minum khamar dan dia tidak bertobat kepada Allah, maka haram bagi dia menyentuh surga. La yadkhulul jannah, dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kata Imam Az-Zahabi. Wa ruwiya an-Nasa'i min hadits Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah a'iqun liwalidayhi wa la mudminul khamar. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang tertera. Satu, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, peminum khamar. Wa fi riwayatin ukhra thalathatun qad haramallahu alaihimul jannah. 3 golongan yang diharamkan oleh Allah untuk mereka dan ada diharamkan surga atas mereka, kata Nabi dalam hadis tersebut. Yang pertama, mudmir al-khamar, mudminil khamri wa a'iq liwalidayhi wa dayyus wa huwa alladhi yuqirru su' fi ahlihi. Yang pertama, orang yang dilarang diharamkan oleh Allah masuk surga, peminum khamar, yang dusta, yang suka durhaka kepada orang tua, kemudian suami yang membiarkan anak istri dia berdurhaka. Kalau ada anak istri berbuat maksiat, suami diam aja, itu penghuni neraka tuh Pak. Haram bagi dia masuk surga tuh. Nah, kalau ada yang begitu, coba tobat Pak. Tengok anak-anak kita Pak. Kalau anak kita sudah mulai melakukan perbuatan maksiat, baik pacaran dia, bezinah dia, maksiat, narkoba dia, dan lain sebagainya, cepat diingati Pak. Kalau sudah kita ingatkan, sudah capek kita ingatkan, sudah berbuih mulut kita mengingatkan, apakah kita bebas atas kewajiban? Secara hukum kita tak punya kewajiban. Secara hukum. Tapi secara etik mana ada orang tua yang mau membiarkan anaknya kecelakaan? Itu tidak ada. Tidak ada orang tua yang mau. Hanya saja ketika pertanggungjawaban di hadapan Allah kita bisa mengatakan, ya Allah sudah kami ingatkan. Nah ini poin penting juga. Kenapa begitu? Biar kita terlepas daripada sebutan pengkhianatan terhadap Allah atas amanah yang Allah berikan. Wa dzakara anna suqran la yaqbalullahu minhu hasanat. Kata Imam Az-Zahabi, pelaku minum khamar dan mabuk dia, apapun yang dia buat tidak akan diterima. Kebaikan apapun yang dia lakukan tidak Allah terima. Nah, ini orang mabuk, orang-orang yang minum khamar, mabuk dia, berbuat kebaikan apapun dia, kata Imam Az-Zahabi, tidak Allah terima kebaikan yang dilakukan. Wa ruwiya Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Salasatun la tuqbal lahum salat. La tuqbal lahum salatan wa la turfa' lahum hasana ila as-sama'. Al-'abdul abqa hatta yarji ila mawalihi fayada'u yadahu fi aydihim wal mar'atu sakhit 'alaiha zawjaha hatta yarda anha wasuqranu hatta yasihhu." Kata Nabi, 3 yang salatnya tidak diterima dan kemudian perbuatan baiknya tak sampai ke langit. Siapa mereka orang-orang seperti ini yang salatnya tidak sampai, tidak diterima oleh Allah, dan kemudian kebaikannya tidak Allah balas dengan kebaikan atau tidak Allah terima? Yang pertama, seorang hamba yang merdeka, kemudian atau seorang hamba atau budak yang kemudian belum merdeka sampai dia kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, seorang perempuan yang keluar yang melakukan kemaksiatan atau melakukan perbuatan apapun sampai yarda zaujiha, sampai suaminya ridho. Kalau tak ridho suaminya, ada perempuan melakukan perbuatan apapun suaminya tidak ridho, maka haram bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir kata Nabi dalam hadis tersebut adalah orang-orang peminum khamar yang mabuk, salatnya tidak diterima, termasuk salah satunya ibadahnya hasanat, kebaikan yang dia buat. Para peminum khamar ini tidak Allah terima. Hatta yasihu, sampai dia sadar daripada mabuk dia, sampai dia berhenti daripada minum khamar. Wal khamru ma khamara al aqla ay ghita'u sawa'un kana raddan
au yabisan au ma'kulan au masyruban. Apa yang disebut dengan khamar di sini? Ma khamaral aqal. Apa yang membuat sesuatu yang membuat akal ini hilang. Ay ghita'uhu, sekalipun menutupi akal sehatnya. Sawa'un akana rabtan au yabisan au ma'kulan au masyruban. Dia termasuk pengedar, dia tidak meminum tapi melakukan pengedaran, penjualan, ikut duduk di situ bersama dengan mereka yang minum, maka bagian daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, wa dzakara anna man syaribal khamra la yakunu mu'minan hina yashrabuha. Kata Imam Az-Zahabi, peminum khamar la yakunu, tidak menjadi mukmin hina yashrabuha. Ketika dia sedang minum khamar, dia tak akan menjadi orang beriman. Tapi Pak Ustadz, kalau dia sudah tobat bagaimana? Kita tengok tobatnya. Tobat atau tobat beneran? Kalau tobat maksiat atau tobat sama saja. Besok dibuatnya balik. Saya pernah menegur orang minum khamar di Indomaret. Yang diminumnya bir bintang. Mumpung masih baru diminum dan belum sadar. Kita tempeleng mukanya Pak. Muntah dia langsung. Nah, baru sadar dia Pak. Nah, cuman setelah itu awak ditempelengnya balik. Ah, ini masalahnya Pak. Jadi memang kadang-kadang kita perlu hati-hati juga dengan orang-orang yang minum khamar ini. Cuma kalau tidak kita mengingatkan, kita masalah juga. Maka ingatkan orang-orang para peminum-peminum khamar ini, mengingatkan ketika yasih, ketika mereka sehat. Atau dalam keadaan, ada kata saudara saya begini, kalau ada orang mabuk, membuat onar dia, sadarkan dulu dia. Bagaimana cara sadarnya? Terserah, pokoknya sadarkan dia dulu. Setelah sadarkan baru dia dikasih tahu. Karena kalau tidak dalam keadaan masih mabuk dan tidak sadar, ini sulit. Dan apa yang kita bicarakan mesti tidak masuk Pak. Karena apa yang dia lakukan mesti ngelantur. Apa yang dia ucapkan mesti tidak jelas. Nah, ini poin penting. Wa an Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wa la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yashribul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Wa taubatu ma'rudatun ba'd. Akhrajahul Bukhari. Seorang pelaku pencuri tidak dikatakan beriman ketika dia sedang mencuri. Seorang yang berzina tidak dikatakan beriman ketika dia berzina. Seorang peminum khamar tidak dikatakan mukmin ketika dia sedang minum khamar, kecuali mereka bertaubat kepada Allah. Ma'rudatun au mafrudah, wajib bagi mereka bertaubat kepada Allah, baru kemudian mereka kembali kepada jalannya. Kalau tidak Allah tak mau terima. Nah, ini poin penting. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ba'athani rahmatan wa hudan lil alamin. Kata Nabi, aku diciptakan oleh Allah, dibangkitkan, dibaiat menjadi nabi, au ba'athani rahmatan wa hudan lil alamin. Sebagai rahmat dan pengingat serta petunjuk bagi seluruh alam. Wa ba'athani li amhuqal ma'azif wal mazamir wa amrul jahiliyah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberantas semuanya, urusan perjahiliahan, para perdukunan, kesyirikan, kata Nabi. Nabi diangkat jadi nabi untuk membasmi satu perbudakan. Semua urusan perbudakan jahiliyah, Islam datang, budak hilang. Semua harus dimerdekakan. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, urusan penyembahan-penyembahan. Yang menyembah patung dibasmi. Syirik kepada manusia, syirik kepada patung, pada hewan, semua dihabisin. Yang ketiga, persoalan-persoalan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh perjudian, khamarnya, kemudian penyaliban, percaya kepada pohon, percaya kepada indah, harus dihabiskan. Ma'azif itu musik-musik yang melalaikan daripada iman kepada Allah, dihapus Pak. Nah, ini poin penting nih Pak. Pada masa Nabi itu ada urusan keagamaan itu dicampur dengan goyang-goyang. Zaman Nabi loh Pak, zaman Nabi orang beribadah, agama yang lain bukan Islam ya, bukan Islam. Agama yang lain beribadah tapi harus dengan musik. Musiknya mungkin dengan gendang dan lain sebagainya. Kalau sekarang tidak, umat muslim kajian harus ada dangdutan. Bedanya tipis. Yang satu asyraku, yang satu syirik beneran. Paham, bisa dipahami Bapak Ibu. Poinnya adalah sama Pak, amrul jahiliyah, pada masalah-masalah jahiliyah. Jahiliyah dahulu orang tak masuk Islam. Melakukan ibadah, ritual ibadah dalam agama mereka harus dengan musik, harus dengan gendang. Sekarang tidak, dia muslim tapi melakukan kajian dengan gendangan.
Melakukan kajian dengan apa? Kajian dengan ada dangdutannya, ada biduannya, ada musik DJ-nya dan lain sebagainya. Itu jauh lebih melalaikan, jauh lebih berbahaya dan jauh lebih syirik daripada pelaku jahiliyah dahulu. Maka dikatakan kata para ulama, jahiliyah sekarang lebih jahiliyah daripada jahiliyah dahulu. Jahiliyah dahulu orang tak berilmu. Jahiliyah sekarang ilmu ada tapi tak sejalan dengan agama. Kemudian wa dzakara man la'ana man lu'ina fil khamri wa ruya Abu Daud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'antu al khamra bi ainiha, aku melaknat khamar itu secara zat, secara ain, wa syaribuha, dan khamar itu sendiri dilaknat oleh Rasulullah dan Allah, syaribuha peminumnya, wasaqiha pemberi minumnya, dia tidak minum tapi pemberi minum, penyedia, wabai'uha penjualnya, wa mubta'uha yang menyediakan dari penjualan tersebut, yang menentukan harganya, wa asiruha yang menciptakannya, yang membuatnya, wa mu'tasiruha penyebarnya, marketingnya, wa hamiluha pembawanya, wa mahmulah, mahmulah ini orang yang dititipkan. Pembawa kena, yang dititipkan kena. Misal. Saya bilang sama tukang Maksim ini, bang, titip minum bir bintang ini ya, untuk si fulan nih bin fulan. Sama tuh pak, kena juga. Dilaknat kata Nabi. Dilaknat Allah. Banyak nih pak. Satu yang dilaknat tadi, khamar itu sendiri, minuman itu. Yang kedua peminumnya. Yang ketiga yang memberikan minum. Cuman menuangkan doang. Saya tidak minum tapi saya tuangkan. Sama, kena juga. Yang menjual kena. Yang produksi kena. Yang menciptakan, membuat, mengkasih label. Semua yang terikat dengan urusan khamar ini kena semua. Ngasih labelnya, menciptakannya, ini segala macam. Kena semua. Bahkan yang bawa pun dan yang dititipkan kena. Ilaihi wa akilu thamaniha, yang juga ikut memakan harganya. Misal saya jual, duit yang tadi saya bagi ke abang nih pun ikut kena sekali. Nah, coba bayangkan, kecuali dia tak tahu. Kalau dia tahu saya jual khamar, hasil jual khamar tadi, duit tadi saya bagi, bang tolong belikan martabak bang. Nah, ini jual khamar nih, tapi kemudian saya bilang sama abang nih, bang tolong belikan martabak. Yang makan semua kena. Nah, jadi kalau tahu jangan. Ini ada pertanyaan ke saya, Ustaz. Kami tahu Pak Ustaz, si fulan bin fulan itu penjual khamar dia Ustaz. Cuman begini Ustaz, tempat dia beli makanan di warung kami Ustaz. Gimana tuh Pak Ustaz? Tahu ibu situ dia peminum khamar. Tahu Pak Ustaz? Jangan terima duitnya. Jangan terima duitnya. Haram. Kalau tak sanggup kita mengingatkan, jangan. Dan jangan terima duitnya. Terus bagaimana Ustaz? Kalau ibu siap untuk ikhlas untuk memberikan, berikan saja. Kalau enggak usah, suruh dia beli tempat yang lain. Kenapa? Karena kita ikut kena Pak. Kita ikut kena. Kalau kita jual dan kita menikmati uang yang kita sadar kita dia peminum khamar, sama dengan pelaku zina. Misal ada prostitusi. Kita tahu perempuan ini pelaku prostitusi Pak. Mohon maaf. Kemudian dia belanja di tempat kita, warung makan kita. Dan duit yang dia gunakan untuk membeli adalah hasil daripada perlakuan tersebut yang haram tersebut. Maka apa yang kita lakukan, kita mendapatkan kecipratan keharamannya Pak. Kecuali kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, jangan tanya Pak. Ini duitnya halal apa haram? Pasti tersinggung dia Pak. Oh iya, Bapak ini tanya-tanya halal apa haram? Ya jelas halal lah kata dia. Itu menurut dia kan. Tapi pentingkah bagi seorang mukmin untuk mengetahuinya? Penting Pak, penting. Cuma ketika ada orang belanja ke tempat kita dan kita tidak tahu, jangan tanya persoalan halal haram Pak. Kenapa demikian? Ketika kita tidak mengetahui, secara tidak langsung kita ma'fu anhu, kita terampuni. Tapi kalau kita ingin bertanya dengan cara yang baik, silahkan. Bang, ini duit dari mana? Tapi dengan bahasa yang baik, yang membuat dia tak tersinggung. Ini tadi saya jual tua, nah, dapatlah duit, sementara saya belum makan, makanya saya beli makan. Bang, sebaiknya ini nasi untuk abang aja, tidak usah bang bayar. Tak usah bang bayar. Kenapa begitu? Kita tahu Pak keharaman yang dia lakukan, kemudian kita terima. Muskilah Pak, masalah.
kita ikut daripada bagian hal tersebut. Nah, ini poin penting bagi kita untuk menghindari hal-hal demikian. Maka kata Nabi, orang-orang yang ikut itu dilaknat. Semua yang tadi kita sebutkan terlaknat, dilaknat oleh Allah. Bahkan pemakan daripada hasilnya saja ikut. Terakhir, wa dzakara an-nahya an iyadati surbatil khamri idza maradu wa kadzalika la yaslam alaihim. An Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu maqala la ta'udu syurrabul khamar idza maridu qala al-Bukhari. Kata Imam Abu Amr bin As, kalau ada peminum khamar sakit enggak usah dijenguk. Enggak usah dijenguk. Jadi gimana itu, Pak? Ada tetangga kami kerjaannya memang itu minum. Sakit dia, Pak. Kalau tak kami tengok gimana caranya, Pak? Kata Nabi begitu, jangan ditengok, katanya. Ini menjadi perdebatan para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan sepakat dengan hadis ini. Apa kata para ulama? Jangan ditengok orang yang peminum khamar, jangan dijenguk. Kenapa tidak boleh dijenguk? Karena dia sudah melakukan maksiat kepada Allah. Dia bermaksiat kepada Allah, tapi justru kita menjenguk kemaksiatan dia. Nah, ini poin penting untuk kita sampaikan. Wa qala al-Bukhari, qala Ibnu Amr, la taslimu ala syurbatil khamr. Tidak usah kalian berjabat tangan dengan la tusallimu, jangan bersalaman atau jangan memberikan salam kepada orang peminum khamar. Begitulah ancamannya. Wa qala Rasulullah SAW, la tajalasu syarabul khamri wa la ta'udu maradahum wa la tashhadu janaizahum. Apa kata Nabi? Jangan duduk bersama peminum khamar, jangan jenguk kalau dia sakit, jangan ikut mensolatkan jenazah dia, dan jangan bersaksi atas kematiannya. Wa in syarabal khamr taji'u yaumal qiyamah masudan wajhahu. Orang-orang peminum khamar ini, kata Nabi, nanti kelak datang kepada Allah di hari kiamat dengan wajah yang hitam, mudalla'an lisanahu ala sadrihi. Lisannya ini penuh dengan kotoran, wa yasilu li'abihi yukazrifu kullaman ra'ahu wa arrafahu annahu syaribul khamar. Semua orang akan tahu siapa dia karena karakternya ditampakkan oleh Allah. Oh, kepala muka dia hitam. Oh, lidah dia hancur. Orang tahu, semua orang tahu bahwa dia semasa hidup pelaku minum khamar. Tapi orang tak takut dengan begini. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini, setidaknya yang mendengarkan ini bisa menyampaikan kepada para pelaku minum khamar, la'allahu yatub, sampai semoga mereka bertobat kepada Allah. Para peminum khamar, narkoba, narkotika, sabu-sabu, ekstasi dan lain sebagainya, nikotin, semuanya, Pak. Mudah-mudahan para pelaku ini bertobat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.